Laporkan kekerasan anak, dialog masih kita lanjutkan kembali. Mbak Erlinda dan juga Pak Edi masih bersama kita. Mbak Erlinda, kalau kita bicara soal TEPSA yang ada di Kemensos, ini kan harapannya ada masyarakat siapapun dia melaporkan kekerasan yang terjadi gitu. Tapi harapannya kan sebetulnya sebelum kekerasan itu terjadi, pencegahannya ada pencegahannya mungkin ya. kan. Nah, ini mungkin bisa dilaporkan juga ke TEPSA sebetulnya. Nah, untuk melaporkan hal-hal misalkan kalau kita melihat ini kayaknya profil dalam tanda kutip predator lah gitu ya. Ini ada nggak sih sebetulnya orang-orang yang punya yang bisa terlihat ciri-ciri seperti itu? Iya, yang pasti kalau ciri besarnya jelas karena di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun kita tarik dengan ilmu psikologi itu jelas bahwa ciri khas anak ini adalah yang mudah teriming-imingi karena mereka adalah termasuk kaum yang rentan. Ini profil korban ya? Profil korban. Korbannya, oke. Korban dulu kita bicara ya, karena kebanyakan kan korban sebenarnya. Nah, korban ini yang paling banyak ya tadi usia anak-anak yang tidak hanya balita, tapi juga batita, termasuk juga anak usia sekolah. Atau kalau misalnya kalau kita menggunakan teori Erikson itu ada usia 12 sampai 18 tahun itu masuk kategori remaja. Oke. Walaupun di dalamnya nanti ada remaja awal, remaja pertengahan dan akhir. Nah, remaja inilah yang momok paling besar bagi seorang orang tua. Kenapa? Pada saat fase-fase tertentu, orang tua tidak sanggup untuk memberikan hak-haknya anak, pembentukan karakter anak. Disinilah skat-skat predator-predator di luar sana mencaplok anak kita. Semacam itu. Contoh kenapa? Boleh kalau dikatakan fase remaja ini fase yang paling rawan ya? Sangat rawan, karena di mana fase peralihan antara dia anak-anak ke remaja, terus remaja dia mau menuju dewasa. Fase galau gitu. Iya, kalau anak kita bilang tuh fase galau. Makanya kita tadi mendapatkan informasi ada mobil anti galau. Wah, ini benar-benar yang kalau seumuran Dora udah nggak boleh galau lagi ya, Dora? Harusnya enggak, karena kan udah masuk fase dewasa. Masih belasan, masih boleh galau. Tadi ada mobil anti galau ya? Iya. Kita bicara tadi, ini sudah baru berjalan nih Pak? Iya, sudah cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Responnya ini sudah kita sosialisasikan. Cukup tinggi dari masyarakat? Iya, sementara ini uji coba baru dilakukan di di Sudirman, di Car Free Day. Tetapi juga saya dengar terakhir sudah mulai masuk ke Bekasi dan kita akan kembangkan di beberapa daerah lain. Jadi mobil anti galau itu sebenarnya di situ mobil penyuluhan sosial ya, yang di dalamnya kita sudah siapkan ada brosur, termasuk ada konselor dan lembaga-lembaga rujukan. Jadi kalau anak yang galau bisa bertanya sepintas di situ, lalu dilanjutkan di lain tempat juga bisa. Bisa hanya sekedar bertukar informasi juga. Kalau bisa, melaporkan juga bisa Pak? Bisa di juga di situ. Ya iya dong, karena kita satu Kemensos tentu di situ juga sudah siap. Sama seperti TEPSA juga, jadi laporan langsung atau mau bisik-bisik karena malu kita bisa terima di anti galau. Jadi rahasiaan pelapor dijamin semua kegalauan itu bisa di situ ada antinya. Saya garis bawahi sekali lagi, rahasia pelapor itu garansi, karena itu sangat dijaga ya. Oh iya, sangat dijaga. Karena amanah Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus menjaga kerahasiaan anak maupun sang pelapor. Itu. Nah, balik lagi tadi profil pelaku ini yang harus hati-hati. Kebanyakan memang kalau saat ini sangat banyak sekali profilnya, tapi paling tidak mereka dari kalangan memang lingkungan ekonomi sosial yang memang ada masalah. Jadi tidak hanya ekonomi, tidak hanya pendidikan, tapi di lingkungan sosial mereka pun juga iya. Karena kita tahu kan daerah-daerah tertentu demikian, kalau nggak usah jauh-jauh, daerah contoh misalnya Jakarta Utara. Jakarta Utara kita apresiasi karena bagaimana dari Polres itu bersama kerjasama dengan TNI AD-nya ya, memapping kerjasama dengan Pemda itu daerah tempat-tempat yang memang anak itu pelaku, misalnya maaf kayak kemarin pelaku begal, pelaku kekerasan seksual, ataupun mereka yang profilnya anak-anak korban pedofilia di sana. Nah ini yang kita harus tadi kata kunci bersinergi tadi. Karena itu ya udah yuk kita jangan lip service lagi deh, beneran bareng kerja. Iya beneran kerja bareng aja. Nggak ada yang super power kok. Kemensos nggak lebih hebat dari kementerian mana? Enggak, kita semua sama untuk perlindungan anak. Kenapa? Karena sudah saatnya mainstreaming perlindungan anak ini di semua elemen, termasuk di media, dunia usaha, profesional lainnya, adik-adik kita di akademisi, bahwa kalau kita mau hebat di tahun 2045 ataupun di 2060 ataupun 2100, ya kita harus siapkan anak-anak kita saat ini. Gitu. Kalau boleh digarisbawahi dari tema kita, ya pertama adalah jangan malu untuk melaporkan jika mereka melihat atau menjadi korban dari
kekerasan itu Dan ya. jangan malu untuk takut bertanya. juga ya. Jangan malu juga untuk pencegahan. bertanya. Oke, Iya. untuk mencegah. Oke. Misalnya, kok ayahku tiba-tiba colek-colek aku ya? Ah. Nah, tanyakanlah pada Tepsa, ya kan? Oke. Seperti apa saya harus menghadapi ayahku ini? Misalnya Oke. gitu, saya ayah tiri atau apa. Termasuk gitu kan. tips-tips seperti itu juga akan Saya disampaikan. pernah melihat tukang ojek itu ketika ngantar anak Oke. kecil itu sambil memeluknya itu Oh, itu Oh, oke. sempat luar beredar biasa waktu itu ya. harus Kesempatan dalam kesempitan, harus ya. diedukasi anak itu. Anak Oke. mungkin nggak risih, nggak merasa bahwa itu suatu kesalahan, dan ini harus diedukasi. Oke, baik. Dan apa namanya, orang-orang terdekat juga jangan sampai menjadi bagian bagi orang-orang yang melukai Iya, anak-anak makanya juga, kemarin menjadi pelaku dengan juga. Ikatan dokter yang kemarin Ya. apa tanggal 2 itu bekerja sama juga bahwa sekarang kita juga harus hati-hati, misalnya yang boleh memegang itu siapa saja, karena ternyata Oke. kan banyak orang dekat yang tadi ayah, Oke. paman dan Iya, sebagainya. iya, Oke, keluarga baik. inti, baik. Dan Jadi mereka jangan harusnya- takut melapor, jangan takut bertanya. Hmm. Ya, seperti Jangan itu. malu juga. Jangan malu bertanya. Dan orang terdekat harusnya menjadi bagian yang melindungi Dan yang anak-anak ya. paling utama adalah bangun kepedulian kita dimanapun kita berada. Oke, baik. Mbak Erlinda dan Pak Edi, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama Sama, kami di terima kasih Landstalk. juga. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.